Ini deh, tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanidia Devin Berikali Syayati, absen 23 dari kelas 12 MIPA 8. Sebelumnya di sini saya akan membuat video tentang penjelasan mengenai Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politisi handal pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kecakapan pria kelahiran Medan 12 Januari 1917 ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Lalu Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet kelima yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer Indonesia. Kabinet ini berlangsung dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Nasional karena kabinet ini terdiri dari 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Semasa mudanya, Burhanuddin Harahap turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat, ia pernah menjadi bagian dari Young Islamic Bond (JIB), lalu Student Islam Study Club atau SIS, dan Perhimpunan Pelajar Islam atau PPPI. Setelah kemerdekaan, Burhanuddin Harahap aktif berkarir di Badan Kerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Asaad. Karir politiknya dimulai sejak tahun 1946 ketika Burhanuddin Harahap diajak oleh Prawoto Mangko Sastro-Anito untuk masuk ke Partai Masyumi. Kiprah politiknya kian cemerlang ketika Burhanuddin Harahap masuk ke Partai Masyumi saat sistem Indonesia berubah menjadi sistem RIS atau Republik Indonesia Serikat. Burhanuddin diamanahkan sebagai salah satu wakil dari Partai Masyumi untuk mengisi parlemen. Perannya di parlemen terus berlanjut hingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pada tanggal 24 Juli 1945, Kabinet Ali Wongso Arifin atau yang dikenal dengan Ali Sastro Amijoyo I mengembalikan mandat kepada 33 wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Hal ini terjadi karena Presiden Soekarno sedang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I berakhir karena peristiwa 27 Juni 1955, yaitu pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD menggantikan Jenderal Bambang Sugeng sebagai Jenderal Mayor yang diboikot oleh Zulkifli Lubis, wakil KSAD, yang ia merasa ia lebih berhak untuk menduduki posisi tersebut. Akibatnya, pelantikan Bambang Utoyo gagal dan Kolonel Zulkifli Lubis diskorsi dan kemudian dicabut kembali. Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mengembalikan mandatnya, Indonesia menjadi dimisioner. Dimisionernya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Indonesia kembali dihadapkan ke permasalahan yang sama, yaitu kekosongan pemerintahan. Selama 17 hari, Indonesia mengalami krisis kabinet. Untuk melangsungkan kelangsungan pemerintah harus dibentuk kabinet baru sesuai dengan UUD 1950. Baru 2 hari setelah pengunduran kabinet diterima, selaku pengganti Presiden Soekarno, wakil Muhammad Hatta memulai babak baru segera untuk mengadakan hearing dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan golongan. Muhammad Hatta mengadakan hearing atau dengar pendapat berturut-turut selama 3 hari yang berlangsung pada tanggal 26 sampai 28 Juli yang bertempat di kantor Wakil Presiden di Merdeka Utara. Hearing pertama dimulai tanggal 26 Juli pada tanggal jam 9 pagi sampai setengah 2 siang. Pada waktu itu telah selesai didengar oleh 7 parpol. Ketujuh parpol itu adalah Masyumi, yang hal ini diwakili oleh Muhammad Natsir, Dr. Sukiman, dan Mr. Burhanuddin Harahap. Lalu ada PNI yang diwakili oleh Sidi Joyo Soekarto, Esmang Mangkusakoro, dan Sahil Rasyad. Lalu ada PIR Bazairin yang diwakili oleh Syamsuddin ST Makmur, lalu Tenur Jinus Mahdi.
Bir Wongsonegoro, Sals Kusumo, dan Ratu Sari dan Zemuri. PKI diwakili oleh ANID dan Persukiman dan Lukman. PSI diwakili oleh Subagio Sastro Tomo dan Hamid Agatri dan D. Jaruha. Sementara partai politik yang ngiring terakhir kemarin yaitu adalah PRN yang diwakili oleh Bebasa Deng Lalo, Rustam Palidi, S. Cokro Sisworo, dan Lowah. Lalu pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mewujudkan tiga utama yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat. Namun ketiga calon ini justru sepakat memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi saat itu posisi Hatta saat itu masih menjadi Wakil Presiden. Akhirnya Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kabinet. Ditunjuknya kabinet Burhanuddin Harahap sebagai formatur karena Burhanuddin Harahap dianggap sebagai formatur politik masyhur. Program kerja yang diusung kabinet Burhanuddin Harahap tidak jauh berbeda dengan program kerja kabinet-kabinet sebelumnya. Burhanuddin Harahap hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting yang dimasukkan dalam program kerjanya. Hal ini mengingat bahwa Indonesia baru saja merdeka pada saat itu memiliki kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu periode satu kabinet saja. Program kerja yang dijadikan landasan kabinet baru ini ialah rancangan program kerja yang disetujui ketika formatur sebelumnya yaitu Sukiman, Wilopo, dan Asaat. Berikut ini adalah contoh-contoh program kerja yang diajukan oleh Burhanuddin Harahap. 1. Mengembalikan kewibawaan atau gezak moral pemerintah, kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, melaksanakan pemilihan umum yang telah ditetapkan dan menyelenggarakan parlemen yang baru. Ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya pada tahun 1955 ini juga. Keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. 6. Meneruskan perjuangan kembali Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ketujuh, mengembangkan politik berjasa Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Pencapaian Burhanuddin Harahap selama menjadi kabinet. 1. Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis yaitu pada tanggal 29 September 1955. Kedua, pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disetujui oleh Sultan Hamid II sebagai Ketua Republik Indonesia Serikat. Ketiga, pemberantasan korupsi, sehingga puluhan juta pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi ditangkap oleh polisi militer. Keempat, terkabulnya tuntutan Aceh untuk menjadi provinsi terpisah dari Sumatera Utara. Yang kelima, yaitu berdirinya USU di Aceh dan Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan. Kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap mendapatkan berbagai tantangan selama ia menjabat. Beberapa faktor yang menyebabkan kabinet Burhanuddin jatuh yaitu yang pertama adalah adanya perselisihan antara partai-partai koalisi, terutama antara Partai Masyumi dan PNI, yang memiliki pandangan perbedaan tentang masalah ideologi, politik luar negeri, dan hubungan dengan Presiden Soekarno. Kedua, adanya tuntutan dari berbagai daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Tuntutan ini didukung oleh sebagian anggota DPR dari partai-partai oposisi seperti PRRI dan Permesa. Yang ketiga, adanya usulan dari Presiden Soekarno untuk membentuk Dewan Nasional yang akan menjadi dewan tertinggi yang berwenang untuk mengambil keputusan politik yang penting. Usulan ini tapi ditolak oleh sebagian besar partai politik, termasuk PNI dan Masyumi yang menganggapnya ini tuh dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kabinet. Bahkan yang keempat, adanya gerakan reformasi politik sebagai pemberantasan korupsi. Gerakan ini menyelenggarakan aksi demonstrasi yang besar-besaran pada Januari 1956 atau yang lebih dikenal aksi 17 Januari. Gerakan ini juga mendesak agar kabinet segera diganti dengan kabinet baru yang lebih bersih dan efektif. Yang kelima, akibat berbagai faktor tersebut, kabinet Burhanuddin Harahap kehilangan dukungan dari parlemen dan rakyat. Pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri secara kolektif.
Presiden Soekarno, kemudian akhirnya menunjuk Ali Sastra Amijo II sebagai formatur kabinet kedua, formatur kabinet baru. Sekian penjelasan tentang kabinet Burhanuddin Harahap dari saya. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.